Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifa Aulia Zahni dengan NIM 17 15 10 30 10 56 dari Prodi Ilmu Tanah. Ini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah Instrumen Mesin Pertanian. Di dalamnya itu terdapat ringkasan dari mulai dari awal semester sampai dengan akhir semester. Untuk yang pertama kita lihat, yaitu kita akan membahas tentang motor bakar 2 langkah dan motor bakar 4 langkah. Apa itu motor bakar 4 langkah? Untuk motor bakar 4 langkah itu adalah jenis motor bakar yang pada setiap 4 langkah torak menghasilkan 1 kali langkah usaha atau terjadi 1 kali pembakaran bahan bakar. Setiap 1 kali langkah torak terjadi pada setengah putaran poros engkol. Jadi 4 langkah torak berarti 2 putaran poros engkol. Keempat langkah pada motor bakar 4 langkah itu terdiri atas langkah isap, kompresi, kerja, ekspansi, dan buang. Seperti pada yang ada di gambar itu bisa dilihat bahwa pada motor bakar 4 langkah itu langkahnya ada 4. Yang selanjutnya yaitu motor bakar 2 langkah. Motor bakar 2 langkah itu adalah jenis motor pembakaran dalam yang setiap 2 langkah torak atau 1 putaran poros engkol terjadi 1 kali pembakaran bahan bakar atau menghasilkan 1 kali langkah usaha. Seperti yang ada di gambar. Bisa dilihat di PPT itu bahwa motor bakar 2 langkah terdapat 2 proses saja. Yang selanjutnya yaitu perbedaan yang terdapat pada motor bakar 2 langkah dan motor bakar 4 langkah. Untuk motor bakar 2 langkah dalam satu siklus pembakaran hanya membutuhkan 1 putaran mesin. Sedangkan untuk motor bakar 4 langkah dalam siklus pembakaran membutuhkan 2 putaran mesin. Dan yang kedua yaitu memakai membran sebagai pengganti klep atau valve. Sedangkan untuk motor bakar 4 langkah menggunakan klep atau valve, tidak menggunakan no-kenas atau camshaft. Yang selanjutnya yaitu memiliki kompresi primer dan sekunder, lebih responsif, akselerasi bagus, dan yang terakhir menggunakan oli samping yang tercampur dengan bensin untuk pelumas kruk as atau crankshaft. Sedangkan untuk motor 4 langkah yaitu menggunakan kenas, hanya memiliki kompresi primer, kurang responsif atau akselerasi kurang daripada mesin 2 langkah. Yang terakhir yaitu hanya menggunakan oli dan tidak dicampur oleh bensin untuk pelumas truk as dan crankshaft. Yang selanjutnya kita akan membahas alsintan pengolahan tanah. Yang pertama yaitu jenis pengolahan tanah. Pengolahan tanah sendiri itu terdapat 2, yaitu pengolahan sekunder dan pengolahan primer. Untuk pengolahan primer biasanya dilakukan dengan menggunakan mesin bajak sehingga sering disebut dengan pembajakan. Tujuan dari pengolahan primer yaitu pemberantasan gulma, memperbaiki struktur tanah agar lebih baik bagi pertumbuhan tanaman, menempatkan seresah agar terdekomposisi dengan baik, menurunkan laju erosi, dengan cara pengolahan yang sesuai, meratakan tanah, mencampur pupuk dengan tanah, mempersiapkan tanah untuk memberi air irigasi. Sedangkan untuk pengolahan sekunder itu dilakukan setelah pembajakan. Pembajakan itu yaitu pengolahan dari primer yang tadi itu yang dapat diartikan sebagai pengadukan tanah sampai jeluk yang relatif tidak terlalu dalam, yaitu dalam kedalaman tertentu sekitar 10-15 cm. Tujuan dari pengolahan sekunder adalah untuk memperbaiki pertanian dengan mengemburkan tanah yang lebih baik, untuk mengawetkan lengas tanah, dan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman yang tertinggal dan mencampurnya dengan tanah lapisan atas. Selanjutnya yaitu pola pengolahan tanah. Pola pengolahan tanah itu terdapat 5, yaitu yang pertama pola tepi, pola tengah, pola keliling tengah, pola keliling tepi, dan yang terakhir yaitu pola bolak-balik rapat. Untuk yang pertama yaitu pola tepi. Pola tepi merupakan pengolahan tanah menggunakan bajak singkal 2 arah. Pembajakan pada pola ini dimulai dari satu titik sudut pada bagian lahan kanan. Yang selanjutnya yaitu pola tengah. Pola tengah pada tipe pengolahan tanah tengah ini dimulai dari tengah dan berakhir di tepi
kanan atau kiri, seperti yang ada di gambar. Yang selanjutnya yaitu pola keliling tepi. Pengolahan tanah dengan pola keliling tepi merupakan pola dilakukan dari salah satu titik sudut lahan, berputar ke kiri sejajar sisi lahan sampai ke tepi lahan, seperti pada yang ada di gambar. Yang selanjutnya yaitu pola keliling tengah. Pengolahan tanah dengan pola keliling tengah merupakan pola yang dilakukan dari titik tengah lahan berputar sejajar sisi lahan sampai ke tepi lahan, seperti yang ada di gambar. Yang selanjutnya yaitu pola bolak-balik rapat. Pengolahan pola bolak-balik rapat yang dilakukan dari tepi salah satu sisi lahan dengan arah membujur, seperti yang ada di gambar. Pola bolak-balik rapat ini juga cocok untuk lahan yang memanjang dan sempit. Diperlukan lahan untuk berbelok pada ujung lahan. Yang selanjutnya yaitu alsintan penanaman benih. Untuk penanaman benih sendiri, yaitu penanaman adalah kegiatan penanaman biji pada tanah untuk memperoleh produktivitas tinggi atau bagian yang digunakan untuk memperbanyak atau mengembangkan tanaman. Penanaman merupakan proses pemindahan benih ke dalam tanah dengan tujuan agar tanaman tumbuh dan berkembang dengan baik. Pertanaman yang baik dapat diperoleh dengan cara sebelum menanam harus dilakukan pengolahan tanah yang sempurna, penentuan jarak tanam yang tepat, penentuan jumlah benih berlubang tanam, dan benih yang akan ditanam adalah benih yang bermutu tinggi. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam proses penanaman benih yaitu yang pertama, pemilihan jenis tanaman, pemilihan tempat tanam, media tanam, cara penanaman, dan yang terakhir yaitu perawatan. Untuk alsintan penanaman benih sendiri itu ada 6, dan sebenarnya masih banyak yang lain, tapi ini saya menjelaskan 6, yaitu yang pertama transplanter walking, ristan transplanter, tugal, tipe drum, grand seeder, transplanter reading, seperti yang ada di gambar. Dari ke-6 alsintan tersebut memiliki fungsi dan mekanisme tersendiri. Saya akan menjelaskan tugal. Alsintan penanaman benih tugal ini memiliki bagian-bagian utama. Menurut fungsinya adalah tangkai pegangan, tempat atau kotak benih, saluran benih, pengatur pengeluaran benih, yaitu yang ada di gambar bisa dilihat. Yaitu yang kedua yaitu alat tanam padi tebar langsung tipe drum. Efisiensi kerja alat 60% karena ada waktu yang hilang untuk berbelok. Oleh karena itu, alat tanam tipe drum dengan 8 baris ini lebih sesuai untuk petak ukuran yang luas, seperti yang ada di gambar. Yang selanjutnya yaitu mesin penanaman padi. Race transplanter merupakan alat penanam padi dengan jumlah, kedalaman, jarak, dan kondisi penanaman yang dapat diseragakan. Yang selanjutnya yaitu grand seeder. Grand seeder adalah alat pertanian yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, terutama bagi para petani. Grand seeder adalah alat pertanian yang berfungsi untuk menanam benih dengan sistem semi mekanis, seperti yang ada di gambar. Yang selanjutnya yaitu transplanter tipe reading taggle. Transplanter ini merupakan mesin yang digunakan untuk menanam bibit padi dengan cara dikendarai dan menghasilkan pola penanaman taggle. Yang selanjutnya yaitu transplanter tipe walking taggle. Transplanter ini merupakan mesin yang digunakan untuk menanam bibit padi dengan cara dikendarai dan menghasilkan pola tanam taggle. Yang selanjutnya yaitu semua alsintan ini merupakan salah satu bentuk usaha dari bidang pertanian untuk memudahkan petani dalam melakukan penanaman benih. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang pemeliharaan tanaman dan pemupukan. Yang pertama yaitu alsintan pemeliharaan tanaman dan pemupukan. Pemeliharaan tanaman sendiri merupakan semua tindakan manusia yang memiliki tujuan untuk memberi kondisi lingkungan yang baik dan menguntungkan sehingga tanaman tetap tumbuh dengan baik dan mampu memberikan hasil yang maksimal.
Sedangkan untuk pemupukan merupakan proses untuk memperbaiki atau memberikan tambahan unsur-unsur hara pada tanah, baik secara langsung atau tak langsung, agar dapat memenuhi kebutuhan bahan makanan pada tanaman. Tujuan dilakukan pemupukan antara lain untuk memperbaiki kondisi tanah, meningkatkan kesuburan tanah, memberikan nutrisi untuk tanaman, dan memperbaiki kualitas serta kuantitas tanaman. Yang selanjutnya yaitu alsintan pemeliharaan tanaman dan pemupukan. Alsintan yang terdapat di dalam PPT ini terdapat 6. Yang pertama yaitu water pump irrigation, drone sprayer, manure spreader, traktor, dan traktor sprayer. Keenam alsintan ini memiliki fungsi untuk melakukan pemeliharaan tanaman dan pemupukan untuk membantu petani dalam mengerjakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemeliharaan dan pemupukan. Selanjutnya yaitu alsintan yang digunakan untuk melakukan panen dan pasca panen. Yang pertama, pada alsintan panen dan pasca panen ini terdapat yang saya ketahui dalam yang saya akan sampaikan itu sekitar ada 9 alsintan yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu traktor roda 2. Traktor roda 2 ini digunakan untuk memanen tanaman jagung. Yang kedua yaitu ketam. Ketam ini digunakan untuk memanen padi. Yang selanjutnya yaitu mini combine harvester, yaitu digunakan untuk menanam padi, akan tetapi berbeda dengan ketam. Yang mini combine harvester ini akan lebih canggih dan memiliki muatan yang lebih banyak. Yang selanjutnya yaitu combine harvester. Combine harvester ini hampir sama dengan mini combine harvester, hanya ukurannya saja yang berbeda dan muatannya juga berbeda. Yang selanjutnya yaitu peanut harvester. Peanut harvester ini digunakan untuk digunakan untuk memanen tanaman kacang tanah. Yang selanjutnya itu mower. Mower dengan pemotong rumput ini sebenarnya hampir sama, bisa digunakan untuk memotong rumput dan juga bisa digunakan untuk pemanenan tanaman padi. Yang selanjutnya yaitu ploger kentang. Ploger kentang ini digunakan untuk memanen tanaman kentang dan lebih mudah menggunakan ini karena kentang akan keluar dari tanah dengan mekanisme yang ada di ploger kentang. Yang selanjutnya yaitu smart clamper. Smart clamper ini digunakan untuk memanen tanaman sawit, yaitu dengan mengaitkan atau menarik bagian tuas yang digunakan untuk memotong buah sawit yang ada di atas. Dan smart clamper ini bisa ditinggikan atau lebih bisa menjangkau tempat tinggi. Selanjutnya yaitu efisiensi kinerja alsintan. Apa itu efisiensi? Efisiensi kerja ialah suatu ukuran efektivitas fungsional suatu mesin. Misalnya prosentasi perolehan produk bermanfaat dari penggunaan sebuah mesin pemanenan. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi kapasitas lapang pada traktor terhadap lahan yang digarap adalah yang pertama yaitu kondisi lahan yang mengandung cukup air sehingga tanah menjadi lebih licin, menyebabkan sering terjadi selip pada roda traktor sehingga banyak waktu yang terbuang. Faktor yang kedua adalah operator yang mengendalikan traktor. Banyak dari operator yang belum menguasai cara mengendalikan traktor saat membajak lahan sehingga banyak kesalahan-kesalahan saat melakukan praktikum atau melakukan pembajakan di lahan. Faktor yang ketiga adalah kesalahan saat pengambilan data dan kesalahan pembacaan dalam pengukuran waktu berbelok, slip dan tumpang tindih. Beberapa faktor ini sangat mempengaruhi nilai untuk menentukan efisiensi hasil pembajakan secara aktual maupun teoritis. Seperti pada soal yang ada di PPT bisa kita lihat, yaitu soalnya yang pertama, traktor medium dengan gaya
dengan daya optimum 35 HP akan diberdayakan untuk mengolah tanah seluas 1 hektar dengan menggunakan implemen bajak piring. Lebar bajak yaitu 2 meter. Jika diameter roda belakang traktor 0,8 meter dan dapat menempuh jarak 100 meter dengan 45 putaran roda, kecepatan jalan traktor adalah 3 km per jam. Pola pengolahan tanah yang digunakan adalah pola spiral dengan 2 kali pembajakan dengan lebar pembajakan 2,1 meter. Berdasarkan informasi tersebut, maka tentukan efisiensi kerja traktor dalam membajakan tanah dan beberapa kapasitas kerja traktor tersebut. Untuk penyelesaian yaitu yang pertama ditulis apa saja yang diketahui, yaitu yang pertama traktor medium 35 HP dengan bajak piringan 2 meter, lebar kerja 2,1. Sedangkan untuk diameter roda belakang traktor yaitu 0,8 meter, jumlah putaran roda menempuh 100 meter yaitu 45 putaran, waktu untuk sekali belok 5 detik, kecepatan traktor 3 km per jam atau 0,83 meter per detik. Pola pengolahan tanah yang digunakan dalam soal tersebut yaitu pengolahan tanah spiral. Untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama yaitu menjawab efisiensi kerja alat. Yang kedua yaitu yang ditanyakan kapasitas kerja alat hektar per jam. Yang pertama yaitu kita akan menyelesaikan yang efisiensi kerja alat, yaitu dengan rumus EFF sama dengan 100% dikurangi dengan dalam kurung A ditambah B tambah C tutup kurung, yaitu A persen yaitu T kuadrat per T kuadrat ditambah T1 dikali 100% dan akan menghasilkan 5 per 5 plus 1 dikali 100% akan menghasilkan 0,833 dikali 100% yaitu 83,3%. Untuk yang B yaitu pi dp minus 100 liter. Terus habis itu dibagi pi d pi dikali 100%. Yang selanjutnya akan menghasilkan 3,14 dikali 0,8 dikali 45 minus 100 dikali 100 m per 3,14 dikali 0,8 m dikali 45 dikali 100, yaitu akan menghasilkan 0,115 dikali 100 dan di minus 11,5 akan menghasilkan 11,5%. Yang C yaitu B min A per A dikali 100%. Habis itu akan mendapatkan angka 200 dikurangi 2,1 M per 200 dikali 100% akan menghasilkan angka 5%. Yang selanjutnya yaitu EFF 100% dalam kurung 83,3% ditambah 11,5% ditambah 5% yaitu 0,2%. Untuk kapasitas kerja alat yaitu lebar kerja dikali kecepatan traktor sama dengan 2,1 meter dikali 0,83 meter yaitu akan menghasilkan 17,43 hektar per jam. Terima kasih, sekian presentasi dari saya tentang materi selama awal perkuliahan dari instrumen mesin pertanian dari kelas L. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.